Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi al-kiram, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, thumma khususan ila jamil masyikhina wa masyikhina wa masyikhihim, thumma khususan ila ruhil maghfirullah sya'al karam Abah Mahmud sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallamuhu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah rahimakumullah, mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sekalian sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat Islam, iman, dan ihsan. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu menambahkan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, segenap para tabi'in, dan juga mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah majlis rahimakumullah, seperti halnya apa yang telah kita bahas bersama pada pertemuan kita yang lalu, yaitu masih terus melanjutkan pembahasan tentang bab ihsan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepada siapa kita harus berlaku atau berbuat ihsan. Setelah kita memiliki beberapa sarana, hal-hal yang untuk diperhatikan
mempersiapkan ketika kita akan berbuat ihsan. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu sudah kita bersama-sama membahasnya. Maka pada kali ini kita akan bahas tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendapat perlakuan baik ataupun perlakuan ihsan dari kita. Jadi dilihat dari objeknya, ya. Jadi yang dimaksud objek di sini adalah pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik atau ihsan. Maka diantaranya yang jelas secara global berbuat ihsan itu tertuju pertama, yaitu berbuat ihsan atau baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Kemudian yang kedua yaitu berbuat ihsan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abu Ya'la, lengkapnya an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sebagai rujukan pembahasan tentang kepada siapa kita berbuat ihsan. Jadi dijelaskan ala kulli syai'in. Jadi berbuat ihsan di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala sesuatu. Jadi tidak palah pilih. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa yang berhak menerima ihsan pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah seluruh ciptaan Allah. Nah, maka mari kita mulai masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa dan bagaimana sih ketika kita berbuat ihsan kepada Allah? Jadi suatu kewajiban secara mutlak kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, yaitu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat ihsan kepada Allah yaitu berlaku ihsan atau berlaku baik dalam menyembah Allah
atau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan cara yang benar. Kemudian di samping beribadah dengan cara yang benar, juga harus beribadah dengan cara yang baik. Kemudian juga beribadah kepada Allah, yaitu hendaknya dilakukan dengan cara yang sempurna. Nah, jadi berbuat ihsan kepada Allah yang dimaksud di sini adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan ibadah itu dengan cara yang benar, kemudian dengan cara yang baik dan sempurna. Jadi tidak cukup beribadah Allah dilakukan dengan cara yang baik, ya. Kelihatannya sudah baik, sudah bagus, tetapi kebenaran cara beribadahnya tidak diperhatikan. Ini pun belum cukup ketika kita ingin ngambil posisi sebagai hamba Allah untuk berbuat ihsan kepada Allah. Nah, jadi beribadah dengan cara yang benar, tentunya yang dimaksud adalah beribadah sesuai dengan tuntunan beribadah, yaitu sesuai dengan ilmunya beribadah. Jadi bukan hanya dituntut beribadah dengan cara yang baik, ya bukan, tapi yang benar. Ketika sudah benar, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, dilakukan sesuai dengan tuntunan, dengan aturan-aturan, ya. Kemudian dilakukan juga dengan cara yang baik, ya, maka disinilah kesempurnaan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, beribadah kepada Allah yang harus dilakukan dengan cara yang benar, yang baik, yang sempurna, yaitu baik dalam bentuk ibadah khusus atau istilahnya ibadah mahdhah. Jadi sudah berulang kali kami haturkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah itu, ibadah khusus itu artinya ibadah yang aturannya sudah baku. Jadi aturannya sudah jelas. Di dalamnya ada syarat, kemudian ada rukun-rukunnya, kemudian yang membatalkannya, kemudian sunah-sunahnya, termasuk juga makruh-makruhnya. Ya. Ini aturannya sudah jelas. Kayak seperti misalnya ketika kita berwudu, ya, mandi. Jadi berwudu ini masuk kategori ibadah mahdhah. Mandi pula termasuk juga, apalagi sholat, ya, puasa, haji, ya, dan sejenisnya. Termasuk ibadah kepada Allah, yaitu ibadah umum, apa istilahnya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah nilainya akan mengarah kepada nilai ubudiyah, tetapi aturannya tidak baku. Jadi aturannya tidak baku. Jadi artinya bukan berarti dibebaskan secara sebebas-bebasnya, tidak. Cuman secara aturan baku seperti kayak wudhu, sholat dan lainnya, tidak. Ini diberikan keleluasaan, untuk melaksanakan bentuk ibadah yang ghairu mahdhah, atau ada istilahnya ibadah sosial, ya, atau aktivitas sosial gitu.
Seperti misalnya kayak belajar mengajar ya. Belajar mengajar ini masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Artinya berbicara tentang belajar mengajar ini tidak ditentukan tentang hal-hal yang secara baku ya. Jadi artinya relatif ya, relatif. Jadi relatif di sini disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk kayak makan ya. Makan ini nggak ada aturan secara baku, ini tidak. Jadi kapanpun mau makan silahkan, monggo, boleh. Jadi makan harus cat ini, harus seperti ini, tidak. Ini makan, ini perbuatan makan ini juga akan bernilai ibadah ya, apabila diniatkan yang baik. Kemudian tidur ya, tidur ini kebiasaan kita setiap hari ya, makan termasuk tidur. Tidur ini juga akan bernilai ibadah apabila tidur itu dilakukan dengan cara yang baik, dalam arti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk ibadah ghairu mahdhah di dalamnya yaitu ziarah kubur ya. Jadi ziarah kubur ini termasuk bentuk ibadah karena ini adalah sunnah. Jadi berziarah kubur ini sunnah. Termasuk juga yasinan. Nah ini berbicara yasinan kadang-kadang suka menjadi pembahasan yang cukup luas ya. Jadi artinya yasinan ini kan istilah apa ya, bahasa yang dibahasakan oleh masyarakat kita, yang pada dasarnya yasinan itu adalah membaca surah Yasin, sedangkan surah Yasin itu adalah bagian Al-Quran. Jadi baca surah Yasin ini kalau memang diniatkan zikir kepada Allah, diniatkan membaca Al-Quran, jadi ibadah. Adapun kapan kita baca surah Yasin, ini tidak ada ketentuan waktunya. Atau acara apa kita baca Yasin, ini aturan bakunya tidak ada. Cuman dalam hal ini membaca surah Yasin, kalau menurut istilah kita di masyarakat kita ini, yuk bodoh yasinan. Nah, itu ya. Kemudian tahlilan. Di tahlilan ini juga ini sudah dibahasakan oleh masyarakat kita. Yang dimaksud ini adalah membaca lafal la ilaha illallah. Bahkan ketika sudah diistilahkan tahlilan, bukan la ilaha illallah saja, banyak sekali kalimah-kalimah yang diramu, dirangkai, digabungkan sehingga akan menjadi rangkaian beberapa bacaan ya. Jadi di situ secara simpel disebutkan ya tahlilan. Makanya orang ngomong tahlilan kok rupa-rupanya kenyataannya di dalamnya itu banyak yang dibaca. Ada surat Al-Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada Falaq bin Nas, ada istighfar, ada sholawat, ada tasbih, macam-macam tahlilan. Kemudian sholawatan. Nah ini sholawatan, membaca sholawat baik dilaksanakan secara perorangan atau sendirian atau secara berjamaah. Ini juga bentuk ibadah ghairu mahdhah. Kapan saja, di mana saja, acara apa saja, monggo silakan. Kemudian halal bihalal ya. Ini halal bihalal. Dan juga semua aktivitas ya, semua aktivitas manusia yang tidak bertentangan dengan aturan. Jadi semua aktivitas manusia khususnya umat Islam yang tidak bertentangan dengan aturan atau nilai-nilai syariat Islam ya, ini insya Allah masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah,
Maka dalam hal ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang beribadah kepada Allah yang ada kaitannya dengan ibadah mahdoh. Ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian, agar kiranya di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka di antara tentang pembahasan ibadah mahdoh ini, mohon maaf, ini kita ambil, kita nukilkan dari kitab Bidayatul Hidayah ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kami contohkan di sini, yaitu kita ambil dari tentang babu adabil wudu'i. Babu adabil wudu'i. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dijelaskan tentang adab-adabnya, dibicarakan tentang adab-adabnya ketika seseorang akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita mulai, yaitu tentang pembahasan bab adabil wudu, yaitu bab yang menjelaskan tentang adabnya orang berwudu. Ini adab perlu, makanya tadi di awal sampaikan, berbuat ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah dilakukan dengan cara yang benar, kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Nah, berwudu dengan cara yang baik berarti di sini berwudu dengan memperhatikan adab-adabnya. Nah, maka di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, babu adabil wudu'i, utawi iki iku bab nerangake tata kramane wudu, atau bab yang menjelaskan tentang adab-adabnya ketika orang berwudu. Fa'idha farughta mengko tatkalane wis rampung sira. Fa'idha farughta mengko tatkalane wis rampung sapa sira minal istinja'i, saking istinja, atau minal istinja'i, saking istinja, atau saking sesuci. Jadi minal istinja'i, saking nek bisa dimaknani sakwise cewek. Nah, nggih. Jadi minal istinja'i, setelah selesai bersuci, yaitu sehabis buang hajat, baik itu buang air kecil maupun air besar. Jadi ini diruntutkan. Ini ketika seseorang akan berwudu ini dikisahkan apabila sebelum wudu ini pada umumnya orang ini buang hajat dulu, buang air kecil atau air besar ya. Maka setelah bersuci, setelah istinja, maka sebelum berwudu di sini dijelaskan fala tajrukis siwaka, fala tajruki mongko ojo tinggal siro asiwaka ing siwakan atau sikatan ya.
atau gosok gigi. Nah, siwakan di sini monggo yang sudah terbiasa menggunakan kayu arok ya, kayu yang biasa untuk siwakan ya monggo, bagus. Kalau yang sudah diaplikasikan dengan model sekarang ya, dengan sikat gigi pakai odol, pakai Pepsodent apa-apa itu ya, monggo silahkan. Maka artinya setelah bersuci dari hajat, maka sebelum berwudu dianjurkan fala tatsrukis siwaka, jangan meninggalkan gosok gigi. Fa innahu maqasatuhune siwak mutahhirun iku nojeaken lil fami maring cangkem. Jadi gosok gigi di sini tujuannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan mulut kita. Lan kelawan siwakan mau wa murtatun amri akan lirobi maring pangeran. Jadi dengan menggosok gigi ini maksudnya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muskhitatun lisyaitan, wa muskhitatun lan gedemelake lisyaitani maring syaitan. Nah, para jamaah sekalian, di sini sebelum berwudu dianjurkan gosok gigi. Ini mengandung hikmah yang luar biasa. Yang pertama, mutahhirun lil fami, membersihkan rongga mulut kita. Jadi yang namanya mulut kita ini kan menurut ahli kesehatan ini mengandung atau di dalamnya banyak sekali kuman-kuman atau bakteri-bakteri ya. Maka dengan gosok gigi insya Allah akan lebih bersih. Kemudian hikmah menggosok gigi berikutnya itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian yang berikutnya wa muskhitatun lisyaitan. Jadi rupa-rupanya perbuatan membersihkan gigi kita, membersihkan mulut kita, ini perbuatan yang sangat dibenci oleh syaitan. Jadi syaitan ini sangat membenci kepada orang-orang yang rajin gosok gigi. Nah, sehingganya kita akan memilih mending disenengi syaitan apa milih mending disengit karo syaitan. Nek kepengen disenengi syaitan yo ojo sikat gigi. Kalau milih disenengi setan yo terima lisan atau mulut kita bau. Padahal kalau mulut kita bau ini memang disukai oleh setan. Nah, tapi insyaallah kita sudah diajari an-nadzafatu minal iman. Umat Islam ini sudah tidak asing lagi kalau berbicara tentang kebersihan atau kesucian. Bahkan kalau dalam mencari ilmu ya, dalam kitab Taklim, jadi kalau rajin menggosok gigi ini akan menambah kuatnya daya hafal. Jadi akan menambah kuatnya daya hafal, subhanallah. Nah sehingganya dijelaskan lagi, wassalatun bisiwaki afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Wassalatun lan utawi solat sarkangat bisiwakin kelawan susuran atau gosok gigi ya. Afdalu iku luwih utama
min sab'ina sholatan, min sab'ina sholatan katimbang saking 70 rakaat. Masya Allah ya. Jadi sholat 1 rakaat yang mana sebelum sholat itu diawali dengan siwakan atau gosok gigi. 1 rakaat ini jauh lebih utama jika dibanding 70 rakaat. Yang sholat 70 rakaat itu tidak diawali dengan gosok gigi. Subhanallah. Ini waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, waruwiya lan diceritakan an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngendika sapa Abu Hurairah, ngendikane sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Laula an asyqa, laula an asyqa, lamono ora ing yento ngersakaken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum. Nah, la amartuhum ini lam di sini lam juhud ya. La amartuhum yakti perintah ingsun ing umat ingsun, merintah bisiwaki kelawan siwakan fi kulli sholatin ing dalam saben-saben sholat. Muratib maksudnya, jadi Rasulullah SAW ini menjelaskan, jadi seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin, pasti akan aku suruh umatku untuk selalu menggosok gigi setiap mau sholat. Tapi di sini memang derajatnya adalah sunnah, artinya sangat dianjurkan sebelum sholat ini supaya diawali dengan menggosok gigi. Nah, makanya tadi di awal sudah disampaikan bahwa sebelum wudhu, artinya setelah proses pensucian, pembersihan atau istinja sudah selesai, sudah meyakini bahwa keadaan memang benar-benar sudah suci, sehingga siap mau melakukan proses taharah berikutnya, yaitu berwudu. Dan sebelum berwudu ini disunahkan menggosok gigi. Ini tadi sudah dijelaskan keutamaan-keutamanya. Jadi 1 rakaat yang diawali dengan menggosok gigi jauh lebih utama jika dibandingkan 70 rakaat yang tidak diawali menggosok gigi. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuk taba alayya. Maaf, kami ulangi. Umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuk taba alayya. Dawuh Kanjeng Rasul, umirtu ben perintah sapa ingsun Kanjeng Nabi. Ya. Umirtu den perintah sapa ingsun Kanjeng Rasul diperintah bisiwaki kelawan siwakan hatta khasyitu, sehingga khawatir sapa ingsun Kanjeng Nabi, khawatir ayyuk taba
ing yen to den wajibaken alaya ing atase ingsun. Nah, ini berkaitan dengan apa yang diketikkan oleh Kanjeng Nabi yang pertama. Kemudian yang ini, jadi Rasulullah ini punya kekhawatiran kalau menggosok gigi atau siwakan atau susuran ini sampai diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Subhanallah. Para jamaah sekalian, kemudian setelah selesai menggosok gigi, thumma jelis lil wudu'i, thumma jelis mongko nuli dodok siro lil wudu'i krono wudu oleh dodok mustaqbilal qiblati hale madhep ing kiblat ala maudhi'in ing atase panggonan oleh dodok madhep kiblat ala maudhi'in ing atase panggonan sifate panggonan murtafi'in kang luwih dhuwur kai la yusibaka supaya orang ngenani ing sira ar-rasyasyu apa cipratan. Nah, ini adabnya ya. Jadi kita membicarakan adab wudu berarti kita sedang berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pertama tadi sudah gosok gigi, setelah gosok gigi kemudian menuju tempat berwudu dengan posisi sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian di tempat wudu kita dianjurkan atau adabnya yaitu mustaqbilal qiblati, dengan menghadap kiblat. Kemudian ambil posisinya kalau memang memungkinkan ala maudhi'in murtafi'in kai la yusibakar rasyasu. Jadi ngambil tempat yang lebih tinggi agar kiranya nanti ketika kita berwudu cipratan-cipratan air itu tidak mengenai kita. Nah, terus ketika kita sudah mengambil posisi tempat kita berwudu, maka selanjutnya adabnya waqul lan ngucapo sira bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Tapi yang jelas, yang pokok mesti setiap amal supaya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ketika kita akan memulai berwudu maka dianjurkan, ini juga masuk adab, tapi berarti kita sedang memperhatikan ihsan kita kepada Allah. Maka ketika kita akan memulai berwudu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini doanya atau zikirnya bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tuh pangeran kula. Rabbi ya Allah ya Tuhan kami. A'udzubika nyuwun pangreksa kula ing panjenengan ya Allah Gusti. Nyuwun pangreksa min hamazati syayatini saking pangridune piro-piro
syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah Tuhan kami, hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, saking atau dari godaan syaitan. Wa a'udzubika lan nyuwun ka baureksa kula datang panjenengan ya Allah. Wa a'udzubika, dan kami juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Rabbi ayahduruni, Rabbi ayahduruni, Rabbi duh pangeran kula, ayahduruni ing yen to teka sapa syayatin ing kula. Kemudian minta perlindungan kepada Allah agar setan-setan ini tidak pada datang. Karena apa? Kalau setan ikut datang nimbrung ketika kita berwudu, ini tentunya akan sangat mengganggu. Ya, akan sangat mengganggu. Apalagi ketika pas malam hari, ya, apalagi si bodoh kecingan betul ya, masya Allah. Ini subuh bangun tidur mau wudu, takut ada setan, takut ada memeti ya. Ya Allah, ya jangan lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Masya Allah, ini bagian adab ya. Nah, berarti kalau kita melakukan ini berarti kita sedang berihsan kepada Allah, dalam arti ketika kita beribadah kepada Allah melakukan dengan cara yang baik. Nah, subhanallah. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan, thumma ghsil yadayka thalatan qabla an khilahumal ina'a. Thumma ghasil mongko nuli maswa sira. Thumma ghasil mongko nuli maswa sira, masuh yadaika ing tangan loro ira. Oleh masuh talatan ambal kaping telu. Qabla an tudkhilahuma, qabla an tudkhilahuma, ing sadurunge yen to manjingaken sapa sira ing tangan loro, manjingaken al inaa ing wadah. Nah, jadi para jamaah sekalian, setelah membaca zikir bismillah dan seterusnya, kemudian yaitu membasuh kedua telapak tangan kita. Nah, membasuh kedua telapak tangan kita, yang pertama membasuh telapak tangan yang kanan. Jadi yang kanan disunahkan 3 kali. Sampai mana? Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini jadi yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Nah, kemudian masuk dalam bab adab di sini, ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita, maka dianjurkan wakul lan ngucap sira, ngucap Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ini kalau dalam kitab Mabadi ya, ini ketika basuh telapak tangan ini doanya yang sudah dipelajari ya, yang sudah dipelajari ini, Allahumma mahfaz yadi min ma'asika kulliha. Mau pakai itu monggo silakan. Jadi sama ya, artinya sama-sama dianjurkan. Jadi yang penting di sini adalah adab kita. Jadi ketika membasuh tangan,
boleh membaca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Atau misalnya yang sudah kita pelajari dalam kitab Mabadi, Allahumma ighfir yadi mim ma'asika kulliha. Ya monggo silakan. Nah, kita di sini lagi buka kitab Bidal Hidayah. Nah, kita membaca doa yang ini. Allahumma ya Allah, Allahumma du Gusti Allah, ini satuhune kula as'aluka nyuwun kula dateng panjenengan ya Allah, nyuwun al-yumna ing kuat tongat. Nah, jadi ketika pas tangan minta kepada Allah agar kita diberi pertolongan, agar kita ini mampu diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Wal barokata lan tambahin kebagusan. Wal barokata lan tambahin kebagusan. Mohon maaf para jamaah sekalian, subhanallah, ini adab yang luar biasa. Ketika kita membasuh telapak tangan, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Minta kepada Allah agar dengan tangan kita ini diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian wal barokata, agar juga dengan tangan kita ini, dengan dibasuhnya air wudhu, tangan kita hendaknya akan terus bisa bertambah kebaikannya. Tangan kita ini kan subhanallah sudah dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi berbagai macam susunan, ini sudah luar biasa. Taruhlah jari masing-masing jari ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Nah, dengan susunan ini, tangan ini akan bisa berbuat macam-macam. Bisa untuk ngambil, bisa untuk nyelentik, bisa untuk apa namanya, noto ya, noto ini, bisa untuk nampilin, nonjok, bisa untuk gedik, bisa untuk ngepret, astagfirullahaladzim, macam-macam. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Subhanallah. Kemudian wa'audzubika, dan ketika membasuh tangan kita minta kepada Allah, wa'audzubika ya Allah, nyuwun pangreso kula dateng panjenengan minasyu'mi saking ala. Kita minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika membasuh telapak tangan kita ini, agar jangan sampai dengan dibasuhnya air wudhu tangan kita dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Wal halakati, lan kerusakan. Masya Allah ya, tuh. Para jemaah sekalian, maka ini kalau kita mengamalkan dengan baik ya, ini bagian adab ketika kita berwudu. Berarti kita benar-benar memperhatikan tentang kita sesungguhnya sedang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita berwudu dan ketika kita sedang membasuh tangan. Sempatkan di situ. Jadi dari mulai awal terus berjalan, tidak ada celah sama sekali untuk lepas hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita berwudu dari awal dan terus berjalan sampai akhir nanti, hendaknya tidak ada celah untuk kita lepas hubungan kita dengan Allah. Terus bersambung dan terus bersambung. Hablum minallah. Ya, buktinya tadi sedang membasuh tangan, kita disibukkan dengan berzikir. Ya, kita membasuh telapak tangan, kita disibukkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar tangan kita ini ditolong oleh Allah untuk semakin kuat taatnya dengan tangan ini, supaya diberi tambah juga kebaikannya. Dan tangan kita ini jangan sampai untuk berbuat yang tidak baik, jangan sampai dengan tangan kita ini untuk berbuat kerusakan.
Terus ketika kita sudah selesai membasuh kedua telapak tangan kita, ya, ini mohon maaf ya, ini kalau dirinci secara luas lagi ini karena kita sudah membahas ya, kita sudah membahas cara-cara berwudu ya, sudah membahas. Ini kita menghubungkan pembahasan wudu kita ini dengan bab ihsan. Setelah itu thumma anwi raf'al hadadi, thumma anwi mongko nuli niyato sira, thumma anwi mongko nuli niyato sira, niat raf'al hadasi ing ilangaken hadas, au istibahatas sholati atau niat amrih dimenangake ngelampahi ibadah sholat. Maka dijelaskan wala yang bagi lan sayukjo, wala yang bagi lan ora sayuk, maaf, wala yang bagi lan ora sayukjo, tidak semestinya anta'zuba ing yento ilang niyatuka opo niatiro qabla ghuslil wajhi ing sadurunge masuk rai. Sebabnya nopo? Sebabnya fala yasihu mangko ora sah wudu uka opo wudu iro. Mohon maaf para jemaah sekalian, yang sudah kita bahas berbicara niat wudu itu kan, yaitu ketika pertama air nempel ketika kita basuh muka yang pertama. Nah di sini untuk lebih diperluas, lebih dipermudah agar kita ini terus berhati-hati, kemudian lebih waspada, kemudian lebih memantapkan niat. Maka di sini dijelaskan dari selesai kita membasuh kedua telapak tangan, kemudian akan melanjutkan perbuatan wudu yang berikutnya, ini dianjurkan supaya mulai memasang niat. Tetapi jangan salah, ketika sudah memulai masang niat, berarti ketika kita sudah membasuh telapak tangan, berarti kita akan melanjutkan apa? Akan melanjutkan yaitu kumur-kumur ya, kumur-kumur. Nah artinya dari mulai itu kita sudah mempersiapkan diri untuk memasang niat. Makanya diingatkan di sini, wala yang bagi an taghzuba niyyatuka qabla ghuslil wajhi. Jadi jangan sampai ketika baru mau kumur-kumur sudah mempersiapkan masang niat, bahkan mungkin sudah niat, tapi ingat ketika basuh muka malah niatnya hilang. Nah, ini nggak jadi. Makanya ditegaskan fala yasihu wudu'uka. Kalau seperti itu berarti nggak sah. Jadi artinya monggo silahkan, walaupun kita baru akan melakukan kumur-kumur ya, ini sunnah, kemudian nanti akan melanjutkan intisyak, ngisap air ke hidung, ini sudah mempersiapkan niat. Tetapi yang lebih fokus lagi ketika niat adalah ketika membasuh muka pada basuhan yang pertama. Mungkin insya Allah nanti kita ulas kembali ketika tiba saatnya membicarakan tentang membasuh muka. Tapi insya Allah kan dulu sudah kita bahas ya tentang bab niat itu, bab niat wudu maksudnya. Nah itu. Kemudian para jemaah sekalian, maka dilanjutkan thumma khudh ghurfatan, thumma khudh ghurfatan, thumma khudh
mongko nuli ngalapo sira ghurfatan ing sakjawukan, ghurfatan ing sakjawukan livika krono cangkem iro, livika krono lisaniro, wadamat mat lan kekemuho siro biha kelawan hurfah, biha kelawan hurfah oleh kekemu salatan ambal kaping telu. Terus dilanjutkan ini ya, masih berlanjut ihsan kita ketika berwudu ya. Kemudian mengambil air, thumma ghurfatan, kemudian mengambil istilahnya ghurfah ya. Jadi sakcawuan. Kita ngambil air untuk kumur-kumur ya, untuk kumur-kumur, kemudian dilakukan sampai berapa? Talatan. Yuwatad mau biha talatan. Kumur-kumur sampai 3 kali. Nah, 3 kali di sini bagian daripada adab. Kumur-kumur adalah adab. Kemudian 3 kali masuk adab. Nah, kemudian wabaligh lan banget no siro, wabaligh lan banget no siro fi raddil ma'i ing dalem balik akan banyu. Jadi ketika kumur-kumur ini dianjurkan, ini adabnya ya, supaya dikuatkan. Ya. Jadi ketika kumur-kumur, jadi ngocoknya air di dalam mulut ini apa? Supaya dikuatkan. Wabaligh fi raddil ma'i. Jadi ngocoknya itu sampai kocok. Kalau wudu, kalau kumur-kumur cuma masuk mulut, masuk lepeh. Waduh, belum ihsan itu namanya. Jadi kumur gak dikocok-kocok bang, masuk lepeh, itu belum ihsan. Nah ihsannya apa? Wabaligh fi raddil ma, kuatkan kocokannya sampai kayak lagi ngocok botol itu dengan kocok. Bahkan ilal ghalsomati, ilal ghalsomati tumoko maring gorokan sampai ke tenggorokan. Maaf ini sampai ke tenggorokan airnya. Ini bagian daripada anjuran ya. Di sini anjuran. Jadi karena ini berkaitan dengan ihsan, berarti kalau ini yang kita lakukan ketika berkumur-kumur, berarti kita sedang berbuat ihsan kepada Allah ketika kita sedang berwudu. Itu ya. Jadi kumur-kumurnya, ocoknya yang kuat, bahkan sampai ke tenggorokan, sampai itu. Jadi supaya benar-benar bersih. Nah, hal ini dilakukan, tetapi apa? Illa antakuna angin ora yento ono sapa sira. Illa antakuna angin ora banteraken. Ini bahasanya illa angin orang banteraken antakuna ing yanto ono sapa sira ono so iman ya, so iman iku wong kang lagi poso, makane fatarafuk ngalono sira. Nah jadi awas nih, walaupun demikian diingatkan
memperkuat kocokan air dalam mulut bahkan sampai tenggorokan ini, ya, ini supaya diperhatikan, bukan untuk ketika orang yang sedang berpuasa. Kalau tidak ada peringatan itu ketika sedang berpuasa, kalau kumur-kumurnya kuat sampai ke tenggorokan, kesempatan nambah ngelak. Masya Allah. Oleh poso, oleh kumur-kumur kuat, kocok-kocok sampai ke tenggorokan. Ini bukan, ya. Jadi yang sedang berpuasa tidak dianjurkan seperti itu. Tetapi apa? Fatarofuk ngalon mangkok ngalon siro. Ini pelan-pelan akan puasa, ya. Nah ini. Nah, para jemaah sekalian, terus ketika kita berkumur-kumur, ini bagian dari adab lagi. Wakul lan ngucapo siro, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika sedang berkumur-kumur, ini juga dianjurkan untuk zikir kepada Allah sambil membaca doa. Ini sekali lagi yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari dalam kitab Mabadi, ya. Ketika kita berkumur-kumur, doanya apa? Masih ingat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu monggo pakai itu silahkan, monggo, ya, tanpa mengurangi nilai ihsannya ketika kita sedang berwudu. Nah, kalau mau baca doa yang ini, ya monggo silahkan, bagus juga. Ketika kumur-kumur, ya, kita terus disibukkan berbuat kumur-kumur dengan cara berhati-hati. Kemudian ketika kita kumur-kumur, terus kita sambungkan hubungan kita dengan Allah, jaga ihsan kita, lakukan ihsan kita kepada Allah dengan meminta atau berdoa kepada Allah. Allahumma aduh Gusti Allah, a'ini, mungkin nulungi panjenengan ing kula ngala tilawati ing atase saged maca kitabika ing kitab panjenengan, ya Allah. Kita minta kepada Allah, ketika mulut kita bersihkan, kita sucikan dengan air wudhu berkumur-kumur, lalu kita minta tolong kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah, mau, kemudian gelem, mampu, ya, membaca kitabnya Allah, itu Al-Quran. Wa kasrati dzikri, ya Allah, tulungi kula agar supados kula saged ngadah-ngadahaken zikir laka dateng panjenengan, ya Allah. Juga minta tolong kepada Allah dengan lisan kita basuh, kita sucikan, kita bersihkan agar mulut kita ini diberi pertolongan oleh Allah agar mampu untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, wa tsabbitni, ya Allah, mungkin netepaken panjenengan ing kula, netepaken atau memperkuat, ya, menetapkan atau memperkuat atau memperkokoh, netepaken bil qawli tsabit kelawan ucapan ingkang tetep. Sambil berwudu kumur-kumur, subhanallah, kita minta kepada Allah agar kita dikokohkan, diperkuat oleh Allah dengan qalis sabit. Apa itu qalis sabit?
kali sakit itu adalah la ilaha illallah. Ditetapkan dengan kalimah yang tetap, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya, ing dalam gesang wonten ing alam dunya, wa fil akhirati lan gesang wonten ing alam akhirat. Ya Allah, kita minta tolong kepada Allah agar melalui lisan kita nyambung kepada batin kita, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sabit, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik ketika kita hidup maupun ketika lebih-lebih kita kembali di kampung akhirat. Makanya subhanallah dikatakan bahwa orang yang akhir kata-katanya pada akhir hayatnya, akhir kata-katanya la ilaha illallah, apa? Dakhalal jannah, dijamin melbu surganya Gusti Allah. Maka kita minta kepada Allah agar ditetapkan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Akhir hayat kita ini agar diakhiri dengan yang husnul khotimah. Akhir yang husnul khotimah yaitu akhir hayat yang selalu diiringi dengan kalimat thabit, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan apabila kita terus melazimkan, membiasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini bisa mohon maaf, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang sudah membiasakan bertahlil dalam acara apapun, ya, dalam acara apapun, malam Jumat tahlilan, ya kita di sholat sendiri ya tahlilan, diundang tanggane kenduren ya tahlilan, eneng tonggone sing seto meninggal dunia ya tahlilan, acara rutin apa ya tahlilan, khol ya tahlilan, la ilallah, bis ampun khawatir ke. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, walaupun akeh sing madani, ya, walaupun banyak sih istilahnya kayaknya kok kurang sejalan, kurang sepahaman, kurang sependapat, gak usah khawatir. Yakinlah itu bagian daripada pembiasaan kita, kelaziman kita, membimbing diri kita agar kita selalu berada dalam pertolongan Allah, dengan harapan kita terus diperkuat atau dikokohkan kalimat tabit itu, sehingga dengan harapan, dengan terus menjadi kebiasaan, maka akhir hayat kita ini walaupun gak ada yang nuntun, ya, kita sudah digerakkan oleh Allah otomatis la ilaha illallah. Ya, namanya orang kan gak ada yang tahu ya kapan akhir hayatnya, sakarat tamunya kapan. Mungkin sendirian, gak ada yang nungguin, ya, gak ada yang nemenin, gak ada siapa-siapa. Itu ada juga yang nemenin banyak. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang sakaratul maut, maaf ini ya, kami sedikit untuk menambahkan sedikit cerita. Ada orang akhir hayatnya banyak yang mengelilingi, ngerubung, keliling, semua mengajak, mentalkin, Bu, Pak, nyebut la ilaha illallah. Ada yang Allah, Bu, Pak, Bah, nyebut. Menjaga kebaik. Na'udzubillah min dzalik. Malah yang keluar dari mulutnya apa?
bukannya la ilaha illallah, bukan Allah Allah, maaf, naudzubillah, gila. Malah yang muncul kata-kata apa? Kok bukannya la ilaha illallah, yang metu, yang keluar dari lisan saya but. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Makanya ya monggo nggih. Nah, termasuk dalam hal ini ketika berwudu kita minta kepada Allah, wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mohon maaf ya, kita pembahasan cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya, kita lanjutkan mungkin adabnya kita berwudu. Artinya kita ini sedang membicarakan tentang ihsan kita kepada Allah pada saat kita berwudu. Ingat, berwudu ini adalah merupakan ibadah mahdhah, artinya ibadah yang benar-benar khusus ketika kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas ini juga akan menjadikan tambahan bekal ilmu yang manfaat masalah fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bi marati. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.